Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau kita semua diberkati Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami boleh dalam keadaan tubuh yang kuat, sehat diberkati Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan sebelum kami mulai aktivitas kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian. Maka bila renungan firman Tuhan yang kami dengarkan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, dan kami boleh juga melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu juga yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Tuhan juga memberkati, biar urapan daripada Tuhan menyertai setiap kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan dan menikmati renungan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Pada saat pagi hari ini, saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan, yaitu berbicara tentang pilihan yang tepat, keputusan yang tepat. Berbicara tentang pilihan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, itu adalah sesuatu yang harus kita ambil di dua poin yang berbeda, yang saling bertolak belakang. Contohnya, hal yang baik dan hal yang jahat. Hal yang tidak harus kita lakukan dengan hal yang harus kita lakukan. Dan kita harus mengambil salah satu dari hal-hal tersebut, dan itulah menjadi pilihan kita. Sedangkan berbicara tentang pilihan yang tepat adalah pilihan yang benar. Kalau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pasti itu adalah pilihan yang tepat. Dan kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Dalam Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 saya bacakan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Kalau kita mau melihat dalam Daniel ini, cerita ini mungkin sudah sering kita dengar. Pada saat hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi saya ingin menyampaikan kembali tentang bagaimana pilihan tepat yang diambil oleh seorang Daniel beserta dengan teman-temannya. Siapa saja mereka? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berempat adalah orang-orang yang mengambil pilihan tepat. Tapi kalau kita mau melihat di ayat ini, di satu pasal ini lebih condong kepada Daniel. Karena Daniel yang menyuarakan untuk dia tidak menajiskan diri. Apa sih maksud tidak menajiskan diri dengan santapan raja? Apakah karena santapan raja itu najis atau makanannya najis? Tidak, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bukan berbicara tentang makanan raja tersebut, tapi tentang bagaimana tata cara pada zaman itu. Pada kerajaan Nebukadnezar, setiap orang yang menyetujui setiap perintah atau kebijaksanaan dari seorang raja Babel tersebut, mereka juga sudah mengakui bahwa raja tersebut mutlak harus diikutin. Dan Daniel di sini, dia tidak setuju dengan hal tersebut. Dia mengambil suatu keputusan bahwa tidak semua yang dikatakan raja itu benar. Firman Tuhan katakan juga, bukan hanya makanan dan minuman yang bisa menghidupi setiap kehidupan manusia. Firman Tuhan juga bisa. Dan Daniel ingin mengatakan bahwa bukan hanya santapan raja, makanan berbicara tentang daging-daging yang enak, atau mungkin santapan-santapan yang luar biasa, makanan yang luar biasa. Tapi dengan sayuran-sayuran pun, ketika Tuhan memberkati makanan tersebut, maka itu juga bisa menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani setiap orang percaya. Dan kita mau melihat dia selanjutnya, bagaimana setelah mereka melakukan suatu perlombaan, akan ada perbedaan yang luar biasa. Ketika ketika Daniel lebih mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya, beserta dengan teman-temannya. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka mengambil keputusan untuk mereka tetap memakan makanan seperti sayur-sayuran. Mereka tidak menajiskan diri seperti minum-minuman anggur, minum-minuman raja, santapan-santapan raja.
Itu yang tidak mau mereka lakukan. Sehingga mereka melakukan suatu perlombaan untuk untuk meluruskan hal tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Di akhir ayat ini dikatakan dalam ayat yang ke-20, didapatinya lah bahwa mereka, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaan tersebut. Sehingga mereka pun Tuhan angkat menjadi orang-orang ternama pada saat itu di kerajaan Nebukadnezar. Apa yang mau saya lihat pada saat pagi hari ini? Kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa setiap pilihan yang tepat yang kita ambil, itu akan ada penyertaan yang daripada Tuhan. Dan kita mau melihat, mengapa sih mereka dikatakan orang-orang yang mengambil pilihan yang tepat? Yang pertama, karena mereka mengambil pilihan untuk mereka bertahan di dalam iman percaya mereka. Mereka tidak setuju dengan suatu perkataan seperti itu, statement seperti itu, bahwa hanya santapan raja yang bisa membuat orang sehat, yang bisa membuat orang itu kuat. Tidak. Tapi ketika Tuhan bekerja, Tuhan memberkati, maka orang itu pun bisa juga sehat dan kuat. Artinya apa? Iman percaya mereka tidak mau digoyahkan dengan keadaan pada saat itu. Walaupun mereka tidak di Israel, mereka dibawa ke Babel. Bukan berarti iman percaya mereka boleh digoyahkan. Bukan berarti kepercayaan mereka boleh diruntuhkan. Tapi dalam setiap percobaan, setiap pencobaan-pencobaan yang harus kita alami, dimanapun kita berada, di kantor, di pekerjaan kita, adik-adik yang ada di sekolah, yang berkuliah mungkin, bahkan dimanapun kita berada, kita harus bertahan di dalam iman. Kita harus menyatakan bahwa ketika Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita, akan ada kuasa-kuasa yang tak terbatas bekerja dan memberkati dan mengangkat setiap kehidupan kita. Itu yang pertama. Mereka mengambil keputusan untuk bertahan di dalam Tuhan. Bertahan. Firman Tuhan juga katakan, setialah sampai mati, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat yang ke-10 bagian B. Dikatakan demikian, berbicara tentang bertahan dalam Tuhan. Keputusan yang tepat akan membuat kita tetap bertahan dalam Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, keputusan yang tepat yang mereka ambil ini adalah untuk melihat masa depan yang penuh harapan. Dalam Amsal yang pasal yang ke-23, ayat yang ke-18 dikatakan begini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang bila itu engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Harapanmu tidak akan hilang dan masa depanmu itu sungguh ada. Firman Tuhan katakan, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, mengambil keputusan untuk engkau mau melihat masa depan. Mungkin dalam pekerjaan kita, dalam kantor, kita tidak mengambil keputusan untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Atau di sekolah, adik-adik yang di sekolah tidak melakukan kecurangan, menyontek misalnya, contohnya. Maka kita akan, suatu saat, kita akan melihat pekerjaan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan masa depan yang penuh harapan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun sekalipun nanti kita di sampai akhir tua kita, keadaan kita tetap seperti itu ketika kita melakukan suatu keputusan yang benar. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, di akhir kehidupan kita, kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan akan menyelamatkan setiap kehidupan kita. Jadi berbicara tentang keputusan yang tepat, yaitu yang pertama untuk mempertahankan iman percaya setiap orang-orang yang percaya, dan yang kedua untuk kita bisa melihat masa depan yang daripada Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dan setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari maupun dalam kehidupan saya pribadi. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan boleh menjadi rema bagi setiap kehidupan kita pada saat pagi hari ini. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, sama-sama kita bersatu dalam doa untuk renungan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah renungan yang sudah kami dengarkan, kami boleh terima, kami boleh menjadi pelaku-pelaku benaran firman Tuhan juga. Dan biarlah Tuhan,
apapun yang kami lakukan dalam keseharian kami boleh melihat ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Dalam kami juga mengambil keputusan-keputusan, Tuhan sertai dan pimpin kehidupan kami, untuk kami boleh bertahan dalam iman percaya kami, dan kami mau melihat masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Maka sepanjang hari ini dalam kami beraktivitas, Tuhan juga memberkati kami, sertai kami dengan Roh Kudus, bahkan lindungi kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga kehidupan kami boleh terus layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hari yang cerah ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami alaskan doa kami dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita hari ini dalam memulai hari kita. Tetap setia, karena Tuhan Yesus setia. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta ku kagumi